Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamdan wa syukran lillah. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Jalla wa Ala yang selalu memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat mudzakharatud dars, yaitu menyimak tausiah singkat yang insya Allah akan disampaikan. Salawat besertakan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, keluarganya dan umatnya hingga akhir zaman kelak. Wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal menunggu waktu saja, semakin dekat hari ke hari kita akan menyambut bulan Ramadan. Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Insya Allah materi yang akan disampaikan semoga tidaklah terlambat untuk disampaikan kepada jamaah sekalian. Yang mana insya Allah materi ini berkaitan dengan bekal kita untuk menyambut bulan Ramadan, yang mana dapat kita simpulkan menjadi 3 bekal Ramadan yang insya Allah ini hasil simpulan dari wejangan para ulama. Adapun wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 bekal ini ialah yang pertama, bekal ilmu. Ini amat penting sekali. Karena ilmu itu sangat penting dan amat utama agar ibadah kita menuai manfaat, ibadah kita menuai faidah, dan ibadah kita ada asal muasalnya, yaitu ada dalil dan hujjahnya. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, man abadallah bighairi ilmin kana ma yusidu akthara mimma yuslih. Man abadallah bighairi ilmin. Wahai jamaah, yaitu barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, tanpa adanya ilmu di sini, maka dia akan membuat banyak kerusakan mimma yuslih, daripada mendatangkan kebaikan. Tidak tahu akan hukum puasa, bisa jadi puasanya akan rusak. Tidak tahu pula amalan-amalan sunnah di saat puasa, itu juga akan menghilangkan banyaknya pahala yang akan didapatkan orang tersebut, wahai jamaah. Kemudian juga mungkin tidak tahu jika maksiat bisa mengurangi pahala puasanya. Hanya mengerjakan puasa dengan menahan dahaga dan laparnya saja, maka puasanya akan sia-sia, wahai jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin beramal dengan amalan yang lainnya namun la asla fih, yaitu tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya, yang mana ini juga banyak tersebar di kalangan masyarakat kita. Mungkin mereka mengatakan karena kiai saya bilang seperti ini, syekh saya bilang seperti ini, ustadz fulan bilang seperti ini. Padahal ia hanya bergantung pada kata ikut-ikutan saja. Oleh karena itu bekal ilmu amat penting sekali, wahai jamaah. Dan mungkin para jamaah bisa mengkajinya di materi-materi yang lain berkenaan dengan puasa dan amalan di bulan Ramadan, yang semoga dengan ilmu tersebut ibadah kita bisa lebih maksimal, lebih baik lagi dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua yang tak kalah pentingnya ialah al-iktsaru 'ala taubah, yaitu memperbanyak taubat. Inilah yang dianjurkan oleh para ulama, wahai jamaah, yaitu sebelum memasuki bulan Ramadan, sebelum kita berjumpa dengannya,
maka kita harus memperbanyak taubat. Wal istighfar pastinya, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi lebih baik lagi, yaitu kejelekan, keburukan yang sebelumnya kita dapati, kita qadarullahnya terjerumus dengannya, kita dapat hapuskan dengan amalan-amalan yang baik. Kita ganti lagi dengan yang lebih mulia, terutama di bulan penuh keberkahannya ini, yaitu bulan Ramadan. Ingatlah, wahai jamaah, tentang syurutut taubah, yaitu syarat-syarat taubat yang dijelaskan oleh para ulama, yang mana kita nukil dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Yang artinya ialah menghindari dosa untuk saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, an-nadamah. Menyesali dosa yang telah lalu. Adapun poin yang ketiga ialah al-azam. Bertekad. Tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Adapun yang akhir ialah lalu jika dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia, maka ia harus menyelesaikannya, mengembalikannya karena ada kaitannya dengan hak sesama manusia. Wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara doa yang mungkin jamaah sekalian dapat menyampaikannya, dapat berdoa dengannya, ialah dengan salah satu doanya, Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Yaitu, ya Allah ampunilah kesalahanku, wa jahli, kejahilanku, wa israfi fi amri, yaitu sikapku yang melampaui batas, wa ma anta a'lamu bihi minni. Namun pastinya apa? Ya Allah, engkaulah yang lebih tahu dari diriku ini. Kemudian bisa ditambahkan juga dengan Allahumma ghfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Ya Allah, ampunilah aku kesalahan yang kuperbuat tatkala saat serius maupun saat bercanda. Dan ampunilah pula kesalahanku saat aku tidak sengaja maupun sengaja. Ampunilah juga kesalahanku ya Rabb, yang seqadarllahnya aku lakukan selama ini. Wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini amat penting wahai jamaah. Dengan kita memperbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin bahkan dari sekarang juga di pekan ini kita banyak menerima pesan-pesan broadcast yang mana di sana banyak kaum muslimin meminta maaf lewat broadcast tersebut. Asalnya tidak ada permasalahan di sana. Ya, karena memang bentuk taubat dari seseorang yang berbuat salah adalah minta untuk dimaafkan. Ia meminta maaf kepada orang yang mungkin ia rasa berbuat salah kepadanya. Namun yang di sini amat disayangkan atau keliru ialah apa? Tidak ada asalnya di situ. Namun banyak kaum muslimin meminta maaf padahal tidak ada kesalahannya. Terlebih lagi apa? Kelaziman bagi mereka ialah apa? Harus meminta maaf pada saat menjelang Ramadan. Kelaziman inilah yang tidak baik wahai jamaah semuanya, karena di sana tidak ada asalnya. Tidak ada dalil atau hujahnya ketika menjelang Ramadan kita saling meminta maaf. Terlebih khususnya tidak ada memang perbuatan salah saat itu mungkin antara satu dengan saudara yang lainnya. Wallahu waliyut taufiq wahai jamaah. Kemudian yang berikutnya, untuk bekal yang terakhir yang mungkin dapat kita ambil di sesi kali ini ialah banyak memohon kemudahan dari Allah Ta'ala. Tadi poin yang pertama kita ialah memiliki bekal ilmu. Yang kedua adalah memperbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Namun tak kalah pentingnya ialah apa? Kita memohon kepada Allah untuk selalu dimudahkan. Karena apa? Terlebih khusus kita memohon untuk dimudahkan untuk melakukan
kebaikan di bulan Ramadan ini. Itu semuanya atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hanya pasrahkan wahai jamaah kepada diri kita ini, diri yang lemah ini, maka ibadah akan menjadi susah, akan menjadi sukar untuk dilakukan. Karena memang diri kita ini adalah diri yang lemah, diri yang dhaif. Oleh karena itu wahai jamaah, hendaklah kita banyak bergantung dan bertawakal kepada Allah taala. Oleh karenanya terlebih khusus kita bisa menjadikan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan memohon kemudahan kepada Allah Ta'ala. Terus memohon doa, memanjatkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan segala bentuk ibadah. Contohnya dari qiyamnya kita bersolat malam, kemudian ibadah puasanya tersendiri di waktu siang, kemudian banyak berderma, yaitu berinfak, sedekah dan yang lainnya, menghatamkan Al-Quran dan mentadabburinya pastinya, bahkan mungkin merajaahnya, mengulanginya, dan banyak sekali amalan-amalan kebaikan yang lainnya wahai jamaah. Dan di antara doa yang mungkin kita dapat panjatkan kepada Allah Ta'ala ialah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidaklah ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlah. Dan Engkau jadikan kesedihan, kesukaran jika Engkau kehendaki pasti akan juga mudah. Kemudian mungkin di antara doa yang patutnya kita panjatkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala ialah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar dapat dimudahkan untuk melaksanakan, melakukan kebaikan-kebaikan. Dan pastinya ya Allah, tolonglah aku untuk apa? Meninggalkan segala kemungkaran dan keburukan yang ada. Wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir tausiah ini semoga Allah menjadikan Ramadan kita lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Adanya evaluasi dari kita sehingga kekurangan-kekurangan yang ada pada bulan Ramadan sebelumnya dapat kita perbaiki di bulan Ramadan yang semoga kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dengannya. Marilah kita menyambut Ramadan dengan rasa penuh suka dan cita. Kemudian diiringi dengan ilmu, bekal ilmu yang luar biasa. Kemudian juga memperbanyak taubat dan pastinya memperbanyak doa untuk dimudahkan dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami sampaikan. Nakhtatimu bihadzal qadri bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.